Firman Tuhan Harian. Tuhan menggunakan firman untuk menciptakan segala sesuatu. Pada hari keempat, musim, hari, dan tahun umat manusia menjadi ada. Saat Tuhan sekali lagi mengerahkan otoritasnya. Sang Pencipta menggunakan firman-Nya untuk menyelesaikan rencananya. Dan dengan cara ini, Dia melewatkan 3 hari pertama dari rencananya. Selama 3 hari ini, Tuhan tidak terlihat sibuk atau membuat dirinya lelah. Sebaliknya, Dia melewatkan 3 hari pertama yang indah dari rencananya dan mencapai upaya transformasi radikal dunia yang luar biasa. Sebuah dunia baru muncul di depan matanya dan sepotong demi sepotong gambar indah yang telah terpatri dalam pikirannya akhirnya diungkapkan dalam firman Tuhan. Kemunculan setiap hal baru adalah seperti kelahiran bayi, dan Sang Pencipta merasa senang dengan gambar yang pernah ada dalam pikirannya, tetapi yang sekarang sudah dihidupkan. Pada saat ini, hatinya mendapat sedikit kepuasan, tetapi rencananya baru saja dimulai. Dalam sekejap mata, hari baru telah tiba. Dan apa babak berikutnya dalam rencana Sang Pencipta? Apa yang telah Dia katakan? Dan bagaimana Dia telah mengerahkan otoritasnya? Dan di saat yang sama, hal-hal baru apa yang masuk ke dunia baru ini? Dengan mengikuti petunjuk Sang Pencipta, pandangan kita jatuh pada hari keempat penciptaan segala sesuatu oleh Tuhan. Hari yang merupakan awal baru yang lain. Tentu saja, bagi Sang Pencipta, itu tidak diragukan lagi adalah hari yang indah dan hari lain yang paling penting bagi umat manusia zaman sekarang. Itu tentu saja adalah hari yang tak ternilai harganya. Bagaimana indahnya, bagaimana itu begitu penting, dan bagaimana tak ternilai harganya. Mari kita dengarkan dahulu firman yang diucapkan oleh Sang Pencipta. Tuhan berfirman, "Jadilah benda penerang di cakrawala di langit untuk memisahkan siang dari malam, dan biarlah mereka ada untuk menjadi penanda yang menunjukkan musim, hari-hari, dan tahun-tahun. Biarlah benda-benda itu menjadi penerang di cakrawala di langit untuk menerangi bumi." Kejadian 1 ayat 14 sampai 15. Ini adalah pengerahan lain otoritas Tuhan yang ditunjukkan oleh berbagai makhluk setelah penciptaan daratan dan tanaman di dalamnya olehnya. Bagi Tuhan, tindakan seperti itu sama mudahnya, karena Tuhan memiliki kuasa seperti itu. Tuhan sungguh dapat dipercaya sebagaimana halnya firman-Nya, dan firman-Nya harus digenapi. Tuhan memerintahkan terang untuk muncul di surga, dan terang ini tidak hanya bersinar di langit dan di atas bumi, tetapi juga menandai siang dan malam, musim, hari,
dan tahun. Dengan cara ini, ketika Tuhan mengucapkan firman-Nya, setiap tindakan yang ingin Tuhan capai digenapi sesuai dengan makna Tuhan dan dengan cara yang ditetapkan oleh Tuhan. Cahaya di angkasa adalah benda di langit yang dapat memancarkan cahaya. Mereka dapat menerangi langit dan dapat menerangi daratan serta laut. Mereka berputar sesuai dengan irama dan frekuensi yang diperintahkan oleh Tuhan, dan menerangi jangka waktu yang berbeda di darat. Dan dengan cara ini, siklus revolusi cahaya menyebabkan siang dan malam muncul di timur dan barat daratan. Dan mereka bukan hanya menandai malam dan siang, tetapi melalui siklus yang berbeda ini, mereka juga menandai perayaan dan hari-hari khusus umat manusia. Mereka adalah pelengkap yang sempurna dan pengiring 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin yang dikeluarkan oleh Tuhan. Bersama dengan itu, cahaya secara harmonis berfungsi sebagai tanda yang teratur dan akurat untuk jangka waktu, bulan, hari, dan tahun umat manusia. Meski baru setelah kemunculan pertanian, umat manusia mulai memahami dan menemukan pemisahan jangka waktu, bulan, hari, dan tahun yang disebabkan oleh terang yang diciptakan oleh Tuhan. Sebenarnya, jangka waktu, bulan, hari, dan tahun yang dipahami manusia saat ini mulai dibuat sejak lama pada hari keempat penciptaan segala sesuatu oleh Tuhan. Dan demikian pula siklus-siklus musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin yang saling berganti yang dialami oleh manusia sudah lama dimulai sejak hari keempat penciptaan Tuhan atas segala sesuatu. Terang yang diciptakan oleh Tuhan memungkinkan manusia untuk secara teratur, tepat, dan jelas membedakan antara malam dan siang, dan menghitung hari-hari dan dengan jelas melacak jangka waktu bulan dan tahun. Hari bulan purnama menandai berakhirnya 1 bulan. Dan dari ini orang tahu bahwa terang cahaya memulai siklus baru. Hari setengah bulan menandai berakhirnya setengah bulan, yang memberitahu manusia bahwa jangka waktu bulan baru dimulai. Sehingga dapat disimpulkan ada berapa hari dan malam dalam jangka waktu 1 bulan. Berapa banyak jangka waktu bulan dalam 1 musim. Dan berapa musim dalam setahun. Dan semua itu secara teratur ditampilkan. Maka manusia dapat dengan mudah melacak jangka waktu, bulan, hari, dan tahun yang ditandai oleh revolusi cahaya. Mulai saat ini dan seterusnya, umat manusia dan segala sesuatu tanpa sadar hidup di antara pertukaran malam dan siang yang teratur, serta pergantian musim yang dihasilkan oleh revolusi cahaya. Ini adalah signifikansi penciptaan cahaya oleh Sang Pencipta pada hari keempat. Demikian pula tujuan dan signifikansi dari tindakan Sang Pencipta ini
masih tidak dapat dipisahkan dari otoritas dan kuasanya. Maka, terang yang dibuat oleh Tuhan dan nilai yang akan segera mereka hadirkan bagi manusia adalah akal sempurna lain dalam pengerahan otoritas Sang Pencipta. Di dunia baru ini, di mana umat manusia belum muncul, Sang Pencipta telah mempersiapkan malam dan pagi, cakrawala, daratan dan laut, rumput, herba, dan berbagai jenis pohon, dan terang, musim, hari, dan tahun untuk kehidupan baru yang akan segera Dia ciptakan. Otoritas dan kuasa Sang Pencipta diungkapkan dalam setiap hal baru yang Dia ciptakan. Dan firman dan pencapaiannya terjadi secara bersamaan tanpa sedikit pun perbedaan dan tanpa sedikit pun interval. Kemunculan dan kelahiran semua hal baru ini adalah bukti otoritas dan kuasa Sang Pencipta. Dia sungguh dapat dipercaya sebagaimana halnya firman-Nya, dan firman-Nya harus digenapi, dan apa yang digenapi bertahan untuk selamanya. Fakta ini belum pernah berubah. Seperti itu di masa lalu, seperti itu saat ini, dan akan seperti itu selama-lamanya. Ketika engkau semua melihat firman dalam kitab suci, sekali lagi, apakah semua itu terasa baru bagimu? Pernahkah engkau semua melihat isi baru dan membuat penemuan baru? Itu karena perbuatan Sang Pencipta telah menggerakkan hati engkau semua dan menuntun arah pengetahuanmu tentang otoritas serta kuasanya, dan membuka pintu bagi pemahamanmu tentang Sang Pencipta dan perbuatan serta otoritasnya telah menggenapi firman ini. Maka dalam firman ini, manusia telah melihat suatu pengungkapan nyata dan jelas dari otoritas Sang Pencipta, dan benar-benar menyaksikan supremasi Sang Pencipta dan melihat keagungan otoritas dan kuasa Sang Pencipta. Otoritas dan kuasa Sang Pencipta menghasilkan mukjizat demi mukjizat, dan dia menarik perhatian manusia. Dan manusia tidak bisa melakukan apapun selain menatap terpaku pada perbuatan luar biasa yang lahir dari pengerahan otoritasnya. Kuasanya yang fenomenal membawa kegembiraan demi kegembiraan, dan manusia menjadi terpesona serta riang gembira, dan dia tercengang karena kagum, terpesona, dan bersorak-sorai. Terlebih lagi, manusia tampak tergerak, dan dalam dirinya timbul rasa hormat, pemujaan, dan keterikatan. Otoritas dan perbuatan Sang Pencipta memiliki dampak besar terhadap roh manusia dan menahirkan roh manusia, dan lebih lagi memuaskan roh manusia. Setiap pikirannya, setiap ucapannya, dan setiap pewahyuan dari otoritasnya adalah mahakarya di antara segala sesuatu, dan merupakan upaya luar biasa yang paling layak untuk pemahaman dan pengetahuan mendalam umat manusia sebagai ciptaan.